warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian masih dalam keadaan baik, luar biasa, dan tetap bersemangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini dapat mudah kalian mengerti, dapat mudah kalian pahami, dan dapat kalian realisasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi diberikan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa di video pembelajaran Ibu hari ini. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, pokok pembahasan kita hari ini adalah mengenai tentang besaran pokok. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Untuk kadar pengetahuannya, itu adalah menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan yang standar atau satuan yang baku. Dan untuk KD keterampilannya adalah menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda yang ada di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan menggunakan satuan yang baku. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai besaran pokok. Diharapkan nanti kalian akan mengetahui apa sih pengertian dari besaran pokok. Kemudian kalian juga bisa tahu macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Nah, kemudian nantinya kalian juga akan mengetahui pengukuran besaran pokok dengan alat ukur. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita akan mempelajari tentang besaran pokok. Nah, bayangkan betapa repotnya jika satuan dari setiap besaran harus didefinisikan. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Nah, pada kegiatan sebelumnya, kita telah menyimpulkan bahwa dalam kegiatan pengukuran perlu menggunakan satuan yang baku. Nah, yaitu satuan yang telah disepakati bersama. Nah, besaran yang satuannya didefinisikan disebut dengan besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ada 3, yaitu panjang, massa, dan waktu. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama kita akan membahas panjang. Dalam IPA, panjang itu menyatakan jarak antara 2 titik. Nah, misalnya panjang papan tulis adalah jarak antara titik pada ujung-ujung papan tulis. Kemudian panjang bayi yang baru lahir misalnya, dia itu dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala bayi itu. Nah, mengapa panjang itu harus diukur? Nah, tidak sekedar kita perkirakan aja, kenapa harus diukur sih? Nah, lakukan kegiatan berikut. Jadi di sini untuk mengetahui pertanyaan tersebut, untuk mengetahui jawaban pertanyaan tersebut, kalian disuruh melakukan kegiatan ayo kita lakukan. Kalian disuruh untuk mengamati, menaksir, dan mengukur. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ambillah suatu benda tertentu, misalnya buku tulis, kemudian kita amati buku tersebut. Kemudian kita membuat taksiran panjang dan lebar buku tersebut. Kemudian kita catat taksiran kita tersebut ya, tanpa menggunakan alat ukur loh ya. Kita hanya akan menaksir. Kemudian kita akan mengukur panjang dan lebar buku tersebut dengan menggunakan mistar. Kemudian kita catat hasilnya. Kemudian kita nantinya disuruh menalar dan mengomunikasikan. Nah, kamu disuruh membandingkan taksiranmu dengan teman-temanmu. Nah, dengan hasil pengukuranmu yang tadi dan dengan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh temanmu. Apakah dekatnya hasil taksiran dengan hasil pengukuran sebenarnya dapat ditingkatkan dengan latihan? Nah, coba diskusikan. Untuk mengujinya, berlatihlah menaksir dan kemudian menguji dengan hasil
pengukuranmu. Nah, jadi nanti kamu disuruh melakukan kegiatan itu ya. Oke, kita langsung next. Nah, panjang menggunakan satuan dasar atau SI. Nah, panjang itu satuan dasarnya adalah meter atau disingkat menjadi M kecil ya. Oke, satuan meter standar atau baku sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 skot. Nah, untuk keperluan sehari-hari telah dibuat alat-alat pengukur panjang tiruan dari meter standar. Nah, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Nah, kamu bisa lihat gambar 1.16. Di sini ada berbagai macam alat ukur panjang. Yang pertama yang A itu adalah pita ukur atau metlin. Nah, kemudian yang B itu adalah meteran gulung yang biasa dipakai kepala tukang. Kemudian yang C itu adalah mistar dan yang D itu adalah jangka sorong. Nah, itu tadi adalah berbagai macam alat ukur panjang yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, selain meter, panjang juga dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar atau yang lebih kecil. Dari meter dengan cara menambahkan awalan-awalan seperti yang tercantum di tabel berikut ini. Nah, kalian bisa lihat tabel 1.1. Di sini adalah awalan satuan dalam satuan internasional dan kelipatannya. Kalian bisa lihat ya. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya kemarin. Di sini ada awalan seperti tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, desi, senti, mili, mikro, dan nano. Ini adalah ukuran panjang dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian di situ ada simbolnya dan ada kelipatannya juga. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar 1.16. Beberapa alat ukur panjang, misalnya pita ukur atau metlin, penggaris atau mistar dan jangka sorong, juga meteran gulung. Nah, meteran gulung dan penggaris mampu mengukur paling kecil hingga 1 mm. Nah, tetapi jangka sorong mampu mengukur sampai 0,1 mm. Nah, pernahkah kamu melihat bahwa alat-alat ukur panjang tersebut digunakan dalam pekerjaan? Nah, sebutkan jenis pekerjaan beserta alat ukur panjang yang digunakan. Nah, dalam melakukan pengukuran, perhatikan posisi 0 pada alat ukur. Nah, ini kadang salah ya. Kadang ibu lihat banyak yang menggunakan penggaris itu menghitungnya itu dari 1. Padahal kita harus menghitungnya dari posisi 0. Ya. Untuk mengukur panjang, ujung awal berada berimpit dengan angka 0 pada alat ukur. Selain itu, posisi mata juga harus tegak lurus. Nah, dengan skala yang ditunjuk. Hal ini untuk menghindari kesalahan hasil pembacaan pengukuran seperti di gambar berikut ini. Nah, di situ adalah posisi-posisi bagaimana seharusnya kita menggunakan penggaris ya. Nah, posisi yang benar itu ada yang di tengah. Nah, kadang ada yang miring begini kan. Penggarisnya ada yang miring sana miring sini. Sebenarnya yang paling tepat menggaris itu posisi badan itu tegak, kemudian melihat pas dituju dengan benda yang akan diukur ya. Nah, ini kalian bisa lihat gambarnya. Ini adalah cara menggunakan penggaris atau alat ukur yang benar. Baiklah, sekarang kita masuk ke massa. Nah, setiap benda itu tersusun dari materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda itu disebut massa benda. Nah, dalam satuan internasional, massa diukur dalam satuan kilogram atau kg. Nah, misalnya massa tubuh 52 kg, massa seekor kelinci 3 kg, massa sekantong gula pasir 1 kg. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari orang menggunakan istilah berat untuk massa. Nah, namun sesungguhnya massa itu tidak sama dengan berat. Nah,
Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya juga berubah. Sebaliknya, berat sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Nah, mengapa? Nah, karena benda akan memiliki gravitasi yang berbeda di tempat yang berbeda. Sebagai contoh, astronot berada di bulan, beratnya tinggal 1/6 dari berat saat dia di bumi. Dalam satuan internasional, massa menggunakan satuan dasar yaitu kilogram, sedangkan berat menggunakan satuan newton. Nah, 1 kilogram standar baku sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum. Nah, platinum iridium ya namanya ya, yang disimpan di Cervus, Paris, Prancis. Kalian bisa lihat gambarnya pada gambar 1.18. Ini adalah massa 1 kilogram setara dengan 1 liter air pada suhu 4 derajat Celcius ya. Dan benda ini sekarang disimpan di Cervus, Paris, Prancis ya. Nah, di sini kalian bisa lihat lagi ada gambar. Ini adalah alat gambar neraca ya. Mungkin kalau untuk kalian biasanya ngelihat yang timbangan di Pale-Pale atau timbangan yang di Posyandu. Nah, kalau di dalam IPA kalian nanti akan bertemu neraca yang seperti ini ya, neraca atau timbangan yang seperti ini. Ini adalah neraca yang 1 lengan ya. Nah, nanti kalian ada lihat yang 3 lengan dan macam-macam lagi. Masih banyak ya macam-macam neraca. Nah, massa suatu benda dapat diukur dengan menggunakan neraca lengan. Nah, seperti di gambar ini. Oke, sedangkan berat diukur dengan neraca pegas. Nah, neraca lengan dan neraca pegas termasuk neraca mekanik. Sekarang banyak digunakan jenis neraca lain yang lebih praktis daripada yang ini, yaitu neraca yang digital. Nah, neraca digital hasil pengukuran massanya langsung dapat kita ketahui tanpa dihitung. Nah, karena muncul dalam bentuk angka dan langsung ada satuannya. Nah, selain kilogram, massa benda juga dinyatakan dalam satuan-satuan yang lain. Nah, misalnya seperti gram, miligram untuk massa-massa yang kecil, dan ton, kuintal untuk massa-massa yang lebih besar. Untuk menimbang massa benda, neraca Ohaus, kita bisa melihat langkah-langkah berikut ini. Ini adalah gambar contoh hasil pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus ya. Bisa kalian lihat. Nah, di sini ada caranya. Jadi massa benda itu di situ nanti ada 3 lengannya, kemudian dengan nilai yang berbeda-beda. Jadi nanti cara menghitung bebannya itu adalah dengan menambahkan saja. Di lengan 1, lengan 2, dan lengan 3-nya tinggal kita tambahkan dan itu adalah hasilnya ya. Gampang, tinggal kita tambah aja berapa nilai yang ada di lengannya. Oke, sekarang kita masuk ke waktu. Waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Misalnya waktu hidup seseorang dimulai sejak ia dilahirkan dan pada saat dia meninggal. Nah, waktu perjalanan diukur sejak mulai bergerak sampai akhir dari bergerak. Waktu dapat diukur dengan jam tangan atau stopwatch, seperti pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar jam tangan dan stopwatch. Nah, satuan internasional untuk waktu adalah detik atau sekon. 1 sekon standar baku adalah waktu yang dibutuhkan atom cesium untuk bergetar, yaitu 9.992.631.770 kali. Nah, berdasarkan jam atom ini, hasil pengukuran waktu dalam selang waktu 300 tahun tidak akan bergeser lebih dari 1 sekon. Wow, keren sekali ya. Oke, untuk peristiwa-peristiwa yang selang terjadinya cukup lama, waktu itu akan dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar, misalnya menit, jam, hari, bulan, tahun, bahkan abad. Nah, gitu ya. Untuk kejadian-kejadian yang cepat sekali dapat digunakan satuan milisekon.
atau MS dan mikroskon ya. Berdasarkan uraian di atas tadi yang sudah Ibu sebutkan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa panjang, massa, dan waktu itu merupakan besaran pokok. Nah, berdasarkan hasil konferensi umum mengenai berat dan ukuran ke-14 tahun 1971, sistem internasional itu disusun mengacu pada 7 besaran pokok. Nah, seperti yang tercantum pada tabel 1.2 berikut ini. Nah, ada 4 besaran pokok yang lain yang akan kita pelajari pada bab-bab berikutnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada besaran pokok. Nah, di situ nanti kita akan, tadi kita sudah mempelajari panjang, massa, dan waktu. Nantinya kita akan mempelajari juga tentang kuat arus, tentang suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya pada pembelajaran berikutnya ya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan singkat Ibu tentang besaran pokok. Tak terasa waktu belajar kita telah habis. Ibu harap kalian sudah memahami apa yang telah Ibu sampaikan tadi mengenai besaran pokok. Dan anak-anak, Ibu harap kalian semua tetap menjaga kesehatan kalian, kemudian tetap ikuti protokol kesehatan. Untuk tetap mencuci tangan pakai sabun, pakai masker ketika keluar rumah, dan tetap jaga jarak ya. Baiklah anak-anak, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel YouTube Ibu. Dan Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Dadah. Tetap semangat belajar IPA ya.